Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mereview alat Point to Select Digital, suatu elektrosimulator yang khusus diaplikasikan ke telinga, ya. Namun juga bisa untuk mendeteksi titik akupunktur tubuh. Dan alat ini pinjaman dari sahabat saya Pak Hadi ya dari Jakarta. Semoga dengan adanya review alat ini bisa menjadi amal jariah juga bagi beliau. Ya, jadi boxnya kita lihat tapak depan. Jadi Point to Select Digital ini sebenarnya ada dua pabrikan. Pabrikan yang Cina sama pabrikan yang Jerman. Kalau yang Cina dia diproduksi oleh Jiajian, ya kan? Seperti yang kita lihat dia warnanya biru. Tapi kalau yang pabrikan Jerman dia diproduksi oleh Swamedico, warnanya putih. Ya. Sempat ada perdebatan antara yang putih dengan yang biru ini apakah ada perbedaan. Ternyata sudah dibuktikan oleh Dr. Adrian Lesen tidak ada perubahan atau perbedaan antara akurasi dari kalibrasi frekuensi antara kedua alat tersebut. Ya, mungkin beberapa teman-teman di Amerika kesulitan mendapatkan yang versi yang warna putih karena dilarang pengiriman masuk Amerika, dan yang paling banyak memang yang biru seperti ini dan itu tidak menjadi masalah. Oke, jadi boxnya seperti ini. Ya. Oke, serial numbernya. Oke, dia bukaan seperti ini. Jadi ada magnetnya. Oke. Jadi yang kita dapat ada kartu dari sellernya Jenny. Terima kasih telah membeli. Oke, kemudian ada kartu terima kasih lagi dari Meridiatech. Ya. Pimpinannya Dr. Larsen. Oke, terus kita juga dapat tabel frekuensi noise yang ada di telinga kiri, baliknya juga ada telinga kanan. Ya. Frekuensinya ada 7 ini, ya kan? Tapi ada update sebenarnya diteruskan oleh anaknya beliau, Dr. Rafael Nossier. Ada frekuensi L tidak tertulis ya. Frekuensinya lateralitas, dia menggantikan frekuensi dari 18,3 Hz menjadi 276 Hz. Ini masih belum direvisi. Oke. Juga mendapatkan kesempatan ya pelatihan untuk menggunakan Point to Select Digital, bisa diakses melalui website yang tertulis. Oke. Kemudian kita dapat manual booknya. Ya. Oke. Nanti kita akan baca dari manual book ini. Cara menggunakannya seperti apa kita akan berdasarkan dari buku manualnya. Ya. Oke. Alat ini termasuk jarang digunakan di Indonesia, tapi cukup sering digunakan di Amerika dan Eropa, khususnya di Jerman, Austria, Kanada. Karena di Jerman sendiri 1/3 dokter rata-rata di sana mempraktekkan akupuntur telinga. Ya. Jadi sangat dipakai kalau di Eropa. Ya. Point to Select Digital ini. Oke, kita dapat paket seperti ini. Ada baterai, ada simulatornya, ini grounding bar, kan? Simulatornya. Oke, kita coba ambil simulatornya. Oke, jadi penampilannya seperti ini. Ya. Ini 4 baterai. Kita pasang baterainya, plus minusnya kita sesuaikan dengan gambar. Oke, ini supaya jadi nyabut baterainya gampang ya. Nutupnya harus pas. Oke, ini grounding barnya ya.
dari besi, dia berfungsi sebagai konduktor. Ini simulatornya seperti ini. Ini ada tulisannya T itu treatment untuk menterapi, G itu gold, S itu silver. Jadi dia bisa mendeteksi titik akupuntur yang perlu ditonifikasi atau gold atau perlu disedasi. Ya, yang excess ya indikatornya S silver. Ya, ini untuk menaikkan dan menurunkan intensitas. Kalau ditekan dia mengeluarkan simulasi elektrik, tapi kalau tidak ditekan dia mencari titik. Ya. Mekanismenya seperti itu. Juga dipasangkan ke sini ya. Perlu penekanan, oke. Kita buka. Juga kita buka. Oke, kita pasang ke sini. Oke, sebelahnya. Oke. Jadi yang satu ke simulatornya, yang satu ke grounding. Jadi pasien disuruh memegang, ya kan, groundingnya supaya bisa mendeteksi nantinya titik akupunturnya atau bisa menstimulasi. Karena alirannya dia bifasik, otomatis dia AC, sangat aman untuk digunakan. Jadi bukan DC. Oke, jadi ini ada beberapa tombol. Ada M, ada E, plus minus yang kanan dan kiri. Kemudian ini tombol on off-nya. Oke. Jadi seperti ini tampilannya, kelihatan ya di layar. Oke. Ini mode. Oke. Ini untuk mendeteksi. Jadi yang S ini untuk men-setting ya. Kalau N ini kan ada 3 jenis frekuensi yang tercantum di modenya. N itu frekuensi Noise. Ada A, B, C, D, E, F, G ini. Ini intensitas. Dia bisa sampai 200 volt. Ya, lah yang jadi masalah 200 volt ini kalau diaplikasikan langsung ke tubuh dia terlalu kuat. Jadi aslinya butuh resistor ya. Jadi untuk kenyamanan pasien ini setting ke 2 volt aja sudah cukup terasa, apalagi areanya memang area yang sensitif bakalan terasa menyakitkan ya. Mungkin beberapa teman-teman nyoba alat ini kok sakit banget ya, karena dia ditujukan bukan seperti kayak elektro simulator yang akupuntur, lebih ke TENS ya, lebih kayak TENS ya, langsung mensimulasi di kulit daun telinga. Jadi memang butuh voltase yang lebih tinggi ya, dia bisa sampai 200 volt ya. Oke. Dan itu terlalu menyakitkan, jadi di set ke 2 volt aja, kecuali punya resistor seperti Dr. Adrian Larsen ini bekerja sama dengan Dr. Jeremy Steiner dari Acupuncture Institute di New Jersey membuat point to select digital yang edisi khusus. Jadi ujungnya ini dia dipasangkan ke kabel simulator ya, untuk 4 jarum. Dan di tengah-tengah kabelnya itu ada resistornya. Jadi resistor itu fungsinya supaya tidak terlalu besar outputnya, intensitasnya. Jadi kalau diaplikasikan ke jarum akupuntur itu rasanya nyaman ya. Oke. Ini frekuensi Noise N. Noise itu N, B itu Bahar, Frank Bahar juga salah satu pionir di akupuntur telinga. Kemudian ini R ini Reininger ya, dari
Eropa. Ini juga memiliki frekuensi ke-12 organ secara TCM. Jadi paru ada sendiri, ya kan? Jantung ada sendiri, sanciau pun juga ada untuk sirkulasi dan lain sebagainya. Oke. Ini kita set kalau F, ya kan, frekuensi ini bisa bebas kita set. Jadi alat ini bisa menghasilkan dari 1 Hz sampai mentok ya. Oke. 128 ya. Oke. Ini impulsnya, dia lebar denyutnya mau berapa mikrodetik. Ya, rata-rata digunakan 100 mikrodetik. Ya, efektivitasnya rata-rata untuk merilis hormon dan neurotransmitter dia di 100 mikrodetik. Intensitas, kemudian Nosie yang frekuensi A 2,3 Hz, yang ini G, B 4,6, C 9,1, ini kan, D 18,3, E 36,5, F 73 Hz, kemudian G 146 Hz ya. Jadi macam-macam. Kalau A itu untuk regenerasi jaringan, B ini untuk internal organ, C ini untuk muskuloskeletal, D ini lateralitas hemisfer kiri dan kanan, tapi ini sudah dikoreksi oleh anaknya Paul Nosse yaitu Raphael Nosse menjadi 276 Hz ya. Jadi ada kesalahan. Kemudian 36,5 Hz ini frekuensi dari medula spinalis. Kalau ada kasus HNP, kasus di sumsum tulang belakang, kita bisa menggunakan frekuensi ini. 73 Hz frekuensi area subkortikal ya, termasuk batang otak dan otak kecil. 146 Hz frekuensi dari area kortikal termasuk otak besar. Jadi kalau ada stroke-nya di otak besar atau di batang otak, kita bisa sesuaikan ya. Frekuensi bar juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kurang lebih hampir sama dengan frekuensinya Nosse. Reininger ini ya macam-macam ya, frekuensi 1. Oke, 1 itu untuk paru, 2 untuk usus besar, ya kelihatan ya. 3 untuk lambung, kemudian 4 untuk limpa, pankreas, 5 jantung, 6 usus kecil, 7 kandung kemih, 8 untuk ginjal, kemudian 9 sirkulasi, 10 untuk sanciau, ya. 11 untuk kandung, empedu, dan 12 untuk liver. Ya. Jadi lebih spesifik ya Reininger. Oke, kemudian kembali ke settingan. Ya. Kalau saya lebih seneng ke mode yang auto daripada yang manual. Ya, ini kan tulisannya man sama auto. Saya lebih seneng auto, dia lebih ringkas. Kemudian untuk gold, ini G ini gold, S ini silver ya. Terus ini ada lambang tubuh manusia, berarti untuk mendeteksi di tubuh atau yang di telinga. Jadi biasanya saya set seperti ini untuk mencari titik akupuntur dan juga untuk menstimulasi ya. Oke. Jadi kita tadi pakai frekuensi Reininger, kelihatan ya, itu bisa kita set ulang nanti. Oke. Kita mau rubah dulu nggak apa-apa. Nah ini kita set misalkan pakai frekuensi Nosse yang A untuk regenerasi jaringan, kemudian kita set ke auto, kemudian gambar telinga, nanti kita langsung praktekkan. Oke, untuk mendeteksi titik akupuntur tubuh kita bisa di set ya, mode auto. Auto ini enaknya kita bisa mendeteksi titik akupuntur yang dia defisien atau ekses secara langsung ya, tapi untuk di mode yang tubuh manusia dia tidak bisa mengeluarkan itu, jadi harus di mode yang telinga ya. Jadi contohnya ini grounding barnya kita pegang, kemudian kita cari.
Ya, cari yang paling rendah lah seperti ini. Ini titik LI4 versi, kita cek pakai Pointo Select Digital. Ya, ini lebih tinggi, cari yang lebih rendah. Oke, resistensinya lebih rendah, kita nusuknya di sini. Lebih ke titik lingku ini sebenarnya. Nah ini LI4 saya dia cenderung excess ya kan, tapi lingku saya dia cenderung defisien. Nah ini, itu cara membedakannya seperti itu. Coba kita set modenya ke yang telinga ya. Nah ini silver, yang nyala kan S. Jelas LI4 saya kondisinya excess ya, berarti perlu kita sedasi. Oke, kita cari-cari lagi yang seperti ini, yang nyala gold. Nah ini juga silver lagi, jadi geser dikit dia sudah berubah ya sensitivitasnya. Nah ini gold bisa kita tonifikasi. Kalau misalkan pas sudah menemukan titik ini, kita tinggal tekan tombol ini yang kuning, dia otomatis menstimulasi. Nah ini kerasa tuk 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 tuk, voltasenya akan menyesuaikan, akan lebih tinggi. Nah ini sampai 150 ini sakit, kerasa sakit banget. Oke, 200 volt. Oke, kerasa sakit. 2,3 Hz. Oke. Oke. Dan saya kerasa getar-getar. Kelihatan nggak teman-teman? Bentar. Bentar. Nggak kelihatan getarnya ini, tapi kerasa banget. Mungkin dia nggak sebesar pointer plus ya untuk bisa menggerakkan motor point ya. Karena ini memang didesain khusus untuk telinga, tapi ini saya bisa merasakan cukup kencang dengan intensitas 200 volt ya. Tapi cukup sakit ini, apalagi di telinga ini sakit banget. Oke, kita akan coba yang di telinga. Oke, jadi untuk mendeteksi telinga, jadi grounding bar disuruh pegang ke pasiennya ya. Ini sudah pegang ke pasiennya. Oke, kemudian kita bisa langsung cari. Ini titik silver di area lumbar. Lumbar sini berarti area jari-jari tangan, pergelangan tangan. Ini ada keluar nggak di sini? Jari-jari tangan nggak ada kan? Ada. Oke. Optimalnya kita mencari titik gold memang, ya kan? Mencari titik gold untuk kita stimulasi. Macam-macam, bisa pakai pendekatannya dari buku atlasnya Nosia juga bisa seperti ini, ya kan? Ini kan titiknya defisien banget di area anteriornya tragus. Ini bisa langsung kita tekan. Ini titiknya gold ya, tulisannya GO, gold berarti titiknya. Oke, kita bisa tekan. Nyeri ya, terlalu nyeri, terlalu nyeri. Oke, jadi 200 volt itu memang terlalu nyeri. Oke, bisa juga untuk internal organ yang di dalam ya, supaya lebih pas. Atau discernment, misalkan kita nyari discernment, ini hijau pas di sana, baru kita tusuk pakai jarum akupuntur. Jadi kita memang rata-rata harus hafal area telinga supaya bisa mempermudah penggunaan Pointo Select Digital ini. Oke, ini tadi kita set ke mode manual, jadi kita bisa turunkan sensitivitasnya ya. Barangkali dikit-dikit kok bunyi, dikit-dikit bunyi, bisa kita turunkan, kemudian kita cari.
Kalau terlalu sensitif bisa kita kurangi lagi sampai di angka 1 misalnya. Nah, ini kita cari yang efisien prinsipnya ya. Excess. Oke. Nah, ini sentiment ya. Kalau pas kita bisa langsung tekan. Nah, ini 2 volt kerasa ya. Tek 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 tek, kecil banget. Kerasa? Kecil banget, kecil. Tek tek tek. Oh ya, naik. Oke, terlalu kencang. Oke. Jadi seperti itu, kita bisa set secara manual juga bisa. Nah, ini pertanyaan terakhir, sebenarnya penting nggak sih kita beli ini? Kalau menurut saya sih enggak sih, nggak terlalu penting, kecuali memang teman-teman fokus pengen menangani kasus pada seluruh tubuh dengan metode akupunktur telinga. Kalau teman-teman pengen mendalami akupunktur telinga yang versinya barat, ya saya merekomendasikan alat ini, ya kan, paling komplit lah. Tapi untuk bagi teman-teman sendiri yang masih awam di dunia elektro akupuntur, ya tidak saya sarankan karena dia cukup rumit. Kita harus paham dasar-dasarnya dulu karena ini ranahnya sudah masuk ke aplikasi yang advance, yang lanjutan ya. Dan kita kalau pengen lebih simpel lagi bisa pakai auricular probe ini. Nah, kalau pakai ini kita mendeteksi di telinga kan, misalkan oke, sini nyeri, tapi nyeri ini titiknya dia defisien atau ekses kan kita yang mendeteksinya dengan cara yang tradisional. Kalau dia enak tekan berarti defisien, kalau nyeri tekan dia ekses. Tapi kan ya itu akurasinya masih diukur secara manual. Tapi kalau dengan ini ya kita ukur resistensinya, impedansinya secara kelistrikannya, jadi jauh lebih akurat. Ya, apakah titiknya dia titik emas, titik silver. Jadi kalau secara tradisional kan emas ini untuk tonifikasi, silver untuk sedasi. Jadi kita bisa mengetahui apakah titiknya itu dia ekses atau defisien. Dan kalau secara paradigma barat kita menerapi akupuntur itu pada titik-titik yang defisien, ya kan. Kita treat yang defisien atau ekses bakalan menyesuaikan ya. Rata-rata kalau pakai akupuntur telinga ya, khususnya di Electroacupuncture Institute itu rata-rata kita mencari titik yang defisien dan indikatornya nanti warnanya warna hijau ya, gold ya. Jadi kita bisa langsung stimulasi, oke. Atau misalkan simulasinya terlalu nyeri dengan ini bisa kita gunakan untuk detektor saja. Oke, sini titik gold, kemudian kita langsung tusuk dengan jarum akupuntur secara manual gitu boleh, atau jarum akupuntur ditambah elektrosimulator dengan elektrosimulator seperti biasanya, ya kan? Pakai waktu SC3 boleh, itu SH30 juga boleh. Jadi teman-teman punya alat apa, misalkan punyanya KWT juga boleh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk akupuntur tubuh ya jauh lebih sensitif pakai pointer pas. Ya. Jadi contohnya, misal untuk menstimulasi motor poin kayak ini. Oke. Kita pakaikan ini. Nih, kelihatan getarnya. Jauh lebih kencang ya. Karena memang khusus ya untuk mendeteksi atau mensimulasi titik akupuntur di tubuh ya. Jadi bisa kelihatan banget gerakannya. Tapi kalau pakai yang ini tadi kerasa tapi gerakannya nggak begitu kelihatan ya. Tapi itu sakit banget kalau apalagi sampai 200 volt. Makanya terobosan terbaru harus menggunakan resistor ya. Apalagi diaplikasikan ke jarum akupuntur, ada dikombinasikan klip ya, ada edisi limited edition juga. Jadi bisa kunjungi situsnya Meridiatech, di sana ada lengkap. Jadi teman-teman bisa baca di sana. Oke, jadi seperti itu. Apakah penting untuk dibeli? Enggak juga ya. Teman-teman yang main aurikular bisa pakai ini.
cukup murah harganya daripada ini. Ini harganya sekitar ya di atas 5 juta lah, 5 jutaan, apalagi yang versi yang Suamedico yang putih itu bisa sampai 8 jutaan ya. Kalau teman-teman punya rezeki lebih ya boleh sekalian riset, tapi kalau memang nggak ada dana lebih mending nggak usah ya, karena tidak terlalu penting juga ya. Kalau memang teman-teman pengen spesifik ke akupuntur telinga untuk kasus kecanduan, misalnya narkoba, merokok, ya kan, opioid, zat-zat aditif lainnya, ya kita perlu alat-alat seperti ini. Ya. Dengan manual pun bisa, tapi kalau dengan alat seperti ini sangat membantu, hasilnya otomatis jauh lebih bagus. Oke, semoga bermanfaat.